Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata wa ba'du. Para sahabat, para subscriber yang dirahmati Allah, selamat berjumpa di channel kami, channel Cak Heru, channel yang membahas masalah umat. Kali ini Cak Heru akan membahas mengenai masalah umat dengan Ustadz Saifullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dirahmatillah wa syafaati. Di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri mengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan dengan Allah diberi kesehatan. Amin. Amin. Baik Ustadz, langsung ke topik permasalahan. Bahwasanya di kalangan umat ini ada yang mengatakan bahwasanya merayakan Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang bid'ah, tidak pernah dikerjakan Nabi dan juga tidak pernah dikerjakan oleh sahabat. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bagaimana Ustaz menanggapi dengan hal yang sedemikian? Ya Allah, subhanallah. Cak Heru, masalah tema Maulid Nabi kemudian yang membid'ahkan itu belakangan ini trendy. Maulid Nabinya semakin trendy di negeri kita ini, kayaknya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang membid'ahkan juga ikut trendy. Jadi di mana-mana di medsos itu sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Bid'ah kok sedikit-sedikit, sesat kok sedikit-sedikit. Iya. Di Madura, khususnya di Madura juga saya katakan orang Madura ini 100% merayakan Maulid Nabi. Malahan untuk memeriahkannya orang Madura ini banyak membagi-bagikan uang, menabur-naburkan uang, malahan diiringi dengan letusan mercon Ustaz. Iya, itu rasa meriahnya ya, rasa Maulid Nabi meriah gitu. Tapi Cairu tapi itu merupakan apa ya? Hanya serba-serbi saja itu. Bukan inti dari Maulid Nabi. Bukan inti dari Maulid Nabi. Artinya ketika hanya berpesta-pesta saja, buah makan ya bukan, itu hanya tambahan serba-serbi. Terus mengenai dari isi Maulid Nabi ini apa Ustaz? Ya, isi Maulid Nabi itu adalah apa ya? Dapat rahmat dari Allah berupa Nabi terakhir yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang berupa Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi wajar saja ketika dapat nikmat yang besar hadirnya Rasulullah itu kita merasa gembira, selamat datang ya Rasulullah. Kemudian Nabi sendiri ketika ditanya kenapa jenengan berpuasa sunnah hari Senin dan hari Kamis, beliau menyampaikan rasa syukurnya. Hari Senin itu kelahiran saya, hari Kamis itu diangkatnya saya sebagai Rasul. Itu ada hubungannya dengan rasa syukur. Nah, kita umatnya bersyukur melalui bentuk lain, dengan Nabi, berselawat, kemudian ada mau'idul hasanah, ada semangat. Jadi ini ada ketika meriah begitu mengenang Nabi, diharapkan mengingat-ingat perjuangan Nabi, cinta kepada Nabi, kemudian mau menjalankan syariat Nabi, mau menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Jangan pernah mati hanya karena Nabi sudah meninggalkan kita. Tidak, sangat bagus sekali adanya Maulid Nabi. Berarti merayakan Maulid Nabi itu menurut saya itu bagus karena isinya itu mencakup sejarah Nabi, perjuangan Nabi, pelajaran Nabi. Kan itu bisa untuk generasi ke bawahnya, anak-anak kita kan bisa tahu. Dengan tahu itu kan bisa membangunkan rasa cinta pada beliau. Padahal untuk kita sendiri ini sudah ada perintah tersendiri ya, sesuai dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi nasi ajma'in. Tidak akan sempurna imannya seorang
yang penting lagi kenapa Maulid Nabi ini sebenarnya ada pada hadis berarti hadis tadi ada yang berkata pemahaman hadis walaupun pada yang jelas jadi ada yang ataupun tidak sesat. Berarti kalau ada berarti ada upaya sesat berarti. Ya makanya hanya pada yang sesat, tidak semua sesat. Ini kenapa saya lagi? Kenapa mereka? Pemurnian Islam, maksud mereka begitu. Mengapa ketika hadis ada tentang bid'ah dan sesat itu semua mau bikin bid'ah gitu, sesat gitu. Nah ini cara pemikirnya ini sudah keluar dari kebiasaan mazhab yang empat, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Nah ini punya pemahaman sendiri. Akhirnya begitu. Akhirnya dia punya cara berpikir sendiri. Pokoknya gampang gampang menyalahkan gitu. Kalau kita kan biasa yang Imam 4 itu walaupun ada perbedaan toleransi gitu. Nah ini toleransi. Maksudnya mau pemurnian, pembaharuan, tapi kayaknya kebablasan gitu. Apa yang baru dianggap sesat, dan beliaunya kan kapasitasnya Muhammad Abdul Wahab ini seberapa sih di bawahnya Imam Mujtahid itu. Nah ini kalau kita memandang suatu masalah ijtihad pun itu kita hati-hati nih mau ijtihad dalam masalah itu. Kalau kita itu ahli sunnah itu hati-hati, kapasitas kita mau berijtihad tentang dalil syara, dalil syar'i, tidak sembarang orang harus punya ilmu ini, hanya ilmunya sudah sekian alim, setingkat Imam Mujtahid. Nah ini kalau hatinya apa? Nah ini akibatnya seperti ini. Sana kan mau merubah, mau ada ijtihad, tapi kapasitasnya seberapa? Dia ada timbul kayak ini. Nah ini makanya timbul
ada pembid'ah di mana-mana bid'ah ini ya, akibat permasalahan seperti itu. Sebenarnya kalau kita mau membahas mengenai hukum bid'ah, kenapa tidak memakai HP saja ya Pak Ustadz, yang ini yang jadi pembahasan, karena di HP ini kan belum tentu ada ya, isinya kan belum tentu ada yang baik, mungkin ada juga yang tidak baik Ustadz. Lain halnya dengan mereka Maulid Nabi, itu kan di dalamnya diisi dengan sejarah Nabi, berselawat, itu kan sudah terbukti kebagusannya. Iya. Makanya kenapa Maulid Nabi itu banyak diterima di negeri kita, di masyarakat kita, ya karena isinya Maulid ya ajaran yang Islami, itu selawat Nabi itu ya ajaran Islam. Kemudian bermauidul hasanah, kemudian kiai-kiai menyampaikan dakwah, itu nilai-nilai Islam sudah. Makanya gampang diterima dan Maulid Nabi gampang berkembang dan di mana-mana sih. Dan cuma Wahabi aja ini yang membid'ahkan. Terus Ustadz, dia ada sahabat sekalian nggak bingung bagaimana dengan hukum merayakan Maulid Nabi ini, Ustadz? Iya. Saya ingat dalam Al-Quran itu, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasulih." Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini kalau mau persoalan kita, itu saya ingat hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Jadi berpeganglah kalian kepada sunnahku, amalan sunnah Nabi, kemudian amalan sahabat yang 4 tadi, khulafa'ur rasyidin tadi. Padahal Sayyidina Umar itu melakukan bid'ah, kemudian juga termasuk beberapa sahabat juga. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Sayyidina Umar ini pernah melakukan sesuatu yang bid'ah. Itu maksudnya bagaimana? Ya karena tidak ada contoh dari Nabi atau Nabi tidak memerintahkannya, tapi beliau melakukannya. Apa contohnya? Yaitu tarawih berjemaah itu tidak ada tuh. Tetapi beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadi. Ini loh nikmat jemaah ini, tarawih berjemaah ini, itu beliau mengatakan begitu. Kemudian kemudian membukukan Al-Quran. Ya, makanya ketika Sayyidina Utsman mau membukukan itu ragu-ragu kan ada berita, tetapi di situ ada kepentingan umat. Dengan adanya perang kemudian orang murtad, perang Yamamah itu gugur, yang hafal Quran gugur. Kemudian bagaimana kalau perang lagi? Semakin habis Al-Quran dari dada para sahabat. Makanya akhirnya dikumpulkan kepingan batu dan pelepah kurma yang isi tulisan Quran itu semua di samping hafalan Quran dan bukti otentik dari tulisan-tulisan tadi. Jadi walaupun itu bid'ah, tapi tidak terlarang karena tidak merusak Al-Quran, tidak dirubah isinya lalu mensyirikkan Allah, tidak ada. Berarti termasuk bid'ah yang diperbolehkan. Iya, bid'ah yang diperbolehkan. Saya ingat kalau masalah bid'ah itu pendapat Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 248 itu bid'ah itu ada yang dilarang, ada yang tidak. Nah ini bid'ah yang membelakangi syariat, melanggar syariat itu yang sesat itu. Ketika tidak, maka yang tidak dilarang. Kemudian lagi Imam Syafi'i itu memandang tentang bid'ah itu bid'ah ada yang baik. Bid'ah itu baik ketika tetap sebanding lurus dengan nilai syariat, dengan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabat, amalan sahabat, ijma'. Itu diterangkan oleh Imam Syafi'i di Manaqib Syafi'i. Kemudian Imam Nawawi juga
Imam Nawawi itu menyerangkan dalam kitabnya Adhikar itu silakan amalan itu, tetapi jangan membuang ajaran-ajaran syariah. Terus mengenai dari contoh yang dilarang itu bagaimana Ustaz? Kalau yang dilarang nggak usah jauh-jauh, Maulid Nabi saja. Judulnya, mereknya Maulid Nabi, tapi diisi diisi kemaksiatan, diisi judi, diisi togel ya, kemudian pesta-pesta wanita itu. Kayak sampean ini ya, ayo Maulid Nabi sama teman-teman. Ternyata hanya modus. Di situ hanya ketemu ceweknya. Itu dilarang, itu enggak. Memang itu bid'ah yang sesat ya. Bid'ah yang tidak boleh melanggar agama. Kalau isinya bagus. Jadi hukum merayakan Maulid itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Sahabat juga mengamalkan itu. Kemudian Maulid Nabi itu isinya bersolawat, itu ada di Al-Quran, sudah perintah Allah. Firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di hadis ada, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat, memberi rahmat Allah 10 rahmat. Alangkah indahnya itu. Kemudian Maulid Nabi melatih cinta kita kepada Rasulullah. Man habbani kana ma'i fil jannah. Ketika ada Bedui itu bertanya tentang kiamat kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian ditanya oleh Nabi, apa persiapanmu kepada hari kiamat? Kok tanya hari kiamat? Bekal saya kata waktu itu hubbullah wa hubbur rasul, saya cinta kepada jenengan. Lalu dijawab oleh Nabi, anta ma'aman ahbab, kamu akan bersama orang yang dicintai. Dan orang cinta begitu aja itu sudah ada harapan nanti di surga bersama Nabi, bersama ma'aman ahbab gitu. Jadi apalagi bermaulid Nabi, berselawat ini, jadi akan bersama Nabi walau amalannya tidak seperti tadi, seperti dalil Nabi tadi, dalil hadis. Kemudian ada lagi Mau'idul Hasanah, ada lagi tabligh. Nah ini sangat strategis sekali, merupakan solusi bagi kehidupan zaman sekarang ketika konten agama itu, nilai-nilai agama sudah tergerus, makin hilang. Nah, jawabannya dari Maulid Nabi ada kontrol sosial, kontrol moral, kontrol kemanusiaan dari Maulid Nabi. Tampilnya dia dari habaib ini menyemprotkan nilai-nilai terhadap degradasi moral kemanusiaan. Begitu. Baik Ustaz, biar sahabat sekalian ini tidak bingung ya, tolong langsung saja Ustaz langsung disimpulkan bagaimana mengenai dari bid'ah yang terlarang dan juga dengan bid'ah yang terlarang. Yang tidak dilarang. Iya. Iya. Sebagaimana penjelasan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, ada yang dilarang ketika itu memang bertentangan dengan syariat. Berarti yang dilarang itu kalau bertentangan dengan syariat. Iya, ketika kita buat acara ternyata di situ minuman keras. Ada acara ternyata itu merusak mental. Ya pokoknya yang bertentangan dengan syariat gitu ya. Tetapi ketika itu tidak bertentangan dengan syariat, berselawat kepada Nabi atau menyantuni anak yatim, pokoknya yang makruf gitu, nggak ada masalah, walaupun itu baru, karena di situ ada kepentingan umat. Jadi jiwa Islam sendiri ini memang menghidupkan menjaga jiwa,
menjaga kemanusiaan. Silakan berkreasi dalam hal kemanusiaan, dalam hal apa yang makruf seperti kemarin Nabi dan manfaat. Karena memang yang dibutuhkan di zaman sekarang semakin canggih gitu. Jadi harus ikut nilai-nilai dari agama, dari budaya Islam ini merupakan jawaban dari persoalan kekinian kontemporer yang memang dibutuhkan. Tetap menghidupkan ajaran moral, ajaran kemanusiaan. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Baik sobat, dengan penjelasan Ustadz tadi kita semua bisa mengetahui bahwa merayakan Maulid Nabi itu boleh-boleh saja asal tidak ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepantasnya kita merayakan Maulid Nabi. Jangan hiraukan orang yang mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu adalah sesuatu yang bid'ah, karena orang tersebut masih belum mengetahui mengenai dari arti kulut sendiri. Tetap solid menjalankan merayakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin.